Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka nusyur. Asbahna ala fatal al-islam wa kalimat al-ikhlas. وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. وصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Saudara iman rahimani wa rahmatullah, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat. Pendengar setia suara mujahidin, suara peraknya dimanapun anda berada, rahimani wa rahmatullah. Kita kembali mengkaji tafsir Al-Qurtubi. Kita masih pada surah Al-Ma'idah. Sekarang ayat yang berapa? 107 sekarang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان ويقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. Ikhwan al-iman rahimani wa rahmatullah, pada ayat yang ke-107 ini masih berkenaan dengan persaksian. Masih berkenaan dengan persaksian yang pada ayat sebelumnya telah kita bahas tentang orang yang dalam perjalanan kemudian dia membawa harta, maka hendaklah dia berwasiat dan disaksikan oleh berapa orang? Disaksikan oleh 2 orang. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fa in usira. Jadi kalau kiranya mereka berdua yang telah menyaksikan dari ini ternyata ketahuan berkhianat dalam persaksiannya. فإطلع أولياء الميت على أن الشاهدين المذكورين قد أثما بالخيانة الشهادة أو الوصية
Ya. Kalau ahli warisnya ini mengetahui bahwa dua orang yang menjadi saksi ketika dalam perjalanan ternyata berkhianat, ya, maka falyakum maqamahuma fi syahadati isnani min awliya'il mayit, maka hendaklah digantikan oleh keluarga dari yang meninggal. Dua keluarga yang meninggal, kemudian mereka bersumpah. Dan mengatakan la syahadatuna as-sadiqah aula bil qabul min syahadatihim al-kadhibah. Dia mengatakan sungguh persaksian kami lebih, ya, benar daripada persaksian dua orang yang telah berbohong. Maksudnya di sini kalau dia memiliki peninggalan, kemudian peninggalan tersebut misalnya kedapatan atau dicuri oleh orang lain, sebagaimana kejadian seorang yang dalam perjalanan pada ayat ini, beberapa pertemuan yang lalu telah kita bahas. Dia membawa barang dan ternyata barang berharganya nggak ada. Ternyata keluarganya, ahli warisnya ini menemukan dijual di pasar, sehingga dilaporkanlah keadaan ini dan dipanggillah orang yang menemani si mayit ini pada saat dalam perjalanan perniagaan, dalam perjalanan untuk berbisnis. Ternyata persaksian mereka berdua ini adalah bohong. Maka keluarga si mayit yang mengetahui barang yang dimiliki itu hendaklah bersumpah. Dua orang, fayuqsimani billah la syahadatuna, sungguh persaksian kami as-sadiqah yang benar, aula bil qabul, lebih berhak diterima daripada min syahadatihim al-kadzibah, daripada persaksian mereka berdua. Wa ma tajawazna al-haqq fi syahadatina, kami tidak melampaui batas dalam persaksian ini. Sungguh memang benar kami menyaksikan bahwa barang ini adalah milik si mayit. Inna in i'tadayna wa syahadna bighairi haqq la min al-zalimin. Kalau sekiranya kami menyaksikan, bersaksi dengan persaksian yang tidak benar, maka kami termasuk orang-orang yang zalim, telah menzalimi diri kami sendiri. Al-mutajawizina hududallah, kami termasuk orang-orang yang melampaui batas. Ini masalah persaksian sangatlah penting sekali dalam kehidupan ini. Rasulullah SAW mengingatkan kepada mereka-mereka yang menjadi saksi. Dia mengatakan ala wa syahadatu zur, ala wa syahadatu zur. Para sahabat mengatakan qalu laitahu sakat. Rasulullah ketika menceritakan tentang persaksian ini, dia mengatakan jauhilah persaksian yang dusta, jauhilah persaksian yang dusta, atau janganlah kalian berdusta dalam bersaksi. Jika para sahabat mengatakan, kita sangat berharap sekali kalau Rasulullah tidak mengeluarkan kata-kata seperti itu, karena memang sangat berbahaya sekali. Karena nanti seorang hakim akan memutuskan perkara tersebut berdasarkan saksi-saksi. Jadi tidak boleh hakim itu menebak-nebak. Jadi sebuah perkara dia hanya murni mendengarkan persaksian, entah itu saksinya benar atau tidak, nanti ada bukti-bukti.
Karena bukti-bukti menunjukkan bahwa persaksian itu memang betul-betul benar, entah itu benar memang betul-betul benar atau benar karena direkayasa, maka hakim akan memutuskan bahwa si A lah yang benar, si B yang salah. Kata Rasulullah SAW, kalau sekiranya keputusanku ternyata salah, karena pada saat persidangan di antara kalian berdua, kata Rasulullah, mungkin lebih pandai berbicara, sehingga aku menangkan yang pandai berbicara tadi, seolah-olah dia adalah benar. Nah, ketika dia mengetahui bahwa ternyata keputusanku itu salah, kata Rasulullah SAW, maka hendaklah dia mengembalikan hak-hak saudaranya. Wa illa faqad adkhala qit'atan minan nar ila jawfihi. Kalau tetap dia menerima keputusan itu, berarti dia telah memasukkan sepotong api neraka ke dalam mulutnya. Innama ana basyarun, sesungguhnya aku ini adalah seorang manusia. Aqdi bima asma', saya hanya memutuskan apa yang saya dengar. Umirtu bil zawahir la bil bawatin, aku ini diperintahkan untuk menghukumi yang zahir, yang batin urusan Allah, yang tidak nampak urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapapun yang diminta untuk menjadi saksi, maka hendaklah betul-betul memberikan persaksian yang benar. Tidak karena harta, kemudian persaksiannya tadinya benar, kemudian karena ada harta direkayasa sehingga menjadi tidak benar. Ini sangatlah azimun indallah, sangatlah besar dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau seseorang yang menjadi saksi ternyata saksinya adalah bohong atau dusta. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها. ذلك الحكم عند الارتياب من الشاهدين من الحلف بعد الصلاة وعدم قبول شهادتهما. Nah, ini dilakukan, yang demikian itu dilakukan. Artinya ahli waris ini yang menjadi saksi. Karena apa? Karena ada keraguan-raguan terhadap saksi persaksian dua orang yang menemani orang yang dalam perjalanan tadi. Jadi sehingga ahli waris ini yang menggantikannya, dan dia bersumpah bahwa itu atau barang itu memang milik si fulan, atau tanah yang di sana itu milik si fulan. Jadi kalau persaksian yang selain ahli waris ini meragukan, aqrabu ila an ya'tu bisyahadati ala haqiqatiha khawfan min azabil akhirah. Itu lebih bisa diterima, lebih dekat kebenarannya daripada mereka yang tidak ada hubungan kekerabatan sama sekali. Tidak ada hubungan kekerabatan, yang karena kebetulan saja menjadi teman dalam perjalanan, sehingga dua orang itu bersaksi bahwa itu adalah barang milik si fulan. Nah, siapa yang bisa menjamin kebenarannya? Tidak ada yang bisa menjamin kebenarannya. Sebagaimana yang terjadi pada seorang yang dalam perjalanan, kemudian barang-barangnya semua kembali, kecuali ada barang yang berharga yang tidak kembali pada saat itu, sehingga ditemukanlah di pasar. Ditemukanlah di pasar, karena mereka berdua sepakat untuk
mengambil dan menjualnya. Nah, sehingga terjadilah keraguan-raguan pada ahli warisnya dan mereka berdualah yang bersaksi. Nah, ini lebih dekat, persaksiannya lebih bisa diterima daripada mereka. Khaufan min azabil akhirah. Ya, karena takut dengan azab akhirat. Jadi betul-betul dia menyaksikan bahwa sungguh demi Allah barang itu adalah milik si fulan atau tanah itu milik si fulan. Aw khasyatan min an turadda al-yamin al-kadhibah min qibali ashabil haqq ba'da halfihim, atau khawatir nanti kalau persaksiannya itu sumpahnya itu dianggap menjadi sumpah yang dusta. Min qibali ashabil haq, dari orang dari ahli warisnya ini. Fayaqtadihul kadhib alladhi raddat yaminahu fid dunya waqta zuhuri khiyanatihi. Maka nanti akan jelas nampak persaksiannya bohong atau tidaknya pada saat nanti di akhirat. Kan nanti akan jelas semuanya benar atau tidak si fulan dalam memberikan persaksian. Kalau di dunia ini mungkin sebagaimana tadi, orang kalau yang imannya kurang mungkin dia bisa berbohong, atau karena sudah mendapatkan sebuah atau harta gitu, sehingga dia mau menjadi saksi tapi saksi-saksi dusta dengan janji-janji. Nah, ini jangan dianggap enteng. Sesungguhnya ini adalah pengadilan dunia. Pengadilan dunia bisa salah, bisa benar, tetapi pengadilan akhirat tidak akan pernah salah dia. Alaihissallahu bi'akamil hakimin. Nah, sekali lagi ini beberapa kali dibahas, hampir satu halaman penuh dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala demi untuk menjaga hak-hak orang lain. Jadi demi untuk menjaga hak-hak orang lain. Jadi kalau urusannya dengan hakul adami ini adalah sangatlah sulit di akhirat kalau tidak diselesaikan di dunia ini. Apalagi kalau berbohong atas nama kepentingan dan lain sebagainya ini. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa khafu Allah ayuhan nas warqubuhu an tahlifu kadiban. Takutlah kalian kepada Allah, wahai manusia, wahai hamba-hamba Allah, untuk senantiasa kalian berbuat bohong. Jangan sampai berbohong, dan takutlah kepada Allah terhadap semuanya itu. Wa an taqta'u bi aymanikum malan haraman. Demi sumpah-sumpah yang demi harta kalian rela melakukan sumpah-sumpah yang bohong demi mendapatkan sedikit dari harta dunia ini, harta yang haram. Kan haram. Jadi kalau sebuah perkara yang menjadi saksi tersebut adalah saksi rekayasa, maka di sini semua harta yang diterima adalah harta yang haram. Apakah rela kita memakan harta yang haram? Dan rela kita membawa kepada keluarga kita memiliki harta yang banyak, mendapatkan harta yang banyak karena habis mendapatkan kemenangan dalam sebuah perkara, padahal itu adalah merupakan rekayasa. Wa na'udzubillahi min dzalik. Wasma'u ma tu'azuna bihi. Dengarkanlah apa yang dinasihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdi al-qaumal fasiqin al-kharijina an ta'atihi. Dan Allah tidak akan pernah memberikan hidayah kepada kaum yang fasik yang keluar dari ketaatan. Suatu Imam Rahimani wa rahimahullah. Nah, inilah beberapa hal tentang ayat yang ke-107 dan 108 yang menegaskan kepada kita semuanya agar kita semuanya berhati-hati pada saat kita diminta untuk menjadi saksi. Kalau kita tidak mengetahui, maka katakanlah tidak mengetahui.
Jadi jangan sampai kita mengatakan kita mengetahui padahal kita tidak mengetahui, atau mengatakan sesuatu yang mungkin hati nurani kita mengingkarinya, tetapi karena kepentingan-kepentingan, karena harta maka kita melakukannya. Nauzubillah min dzalik. Maka berhati-hatilah, sehingga pengadilan akhirat nanti akan menentukan yang benar itu si fulan atau si fulana, yang benar si A atau si B nanti dia. Tapi kalau di dunia ini masih bisa seseorang itu bermain-main. Tapi ingatlah, siapa yang melakukan itu maka berarti dia telah memasukkan sepotong api neraka ke dalam mulutnya. Nauzubillah min dzalik. Wallahu taala alam. Baik, silakan barangkali ada yang ingin bertanya atau mungkin menambahi, tafadhol, silakan. Karena ayat berikutnya ini nanti adalah ayat yang berisi tentang percakapan antara Nabi Isa di akhirat dengan Allah Subhanahu wa taala, hampir 2 halaman. Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Hal min su'alin, ada pertanyaan? Yang lebih afdal yang mana, yang menjadi saksi orang lain atau yang ahli waris ya? Ya, yang menjadi saksi adalah yang mengetahui. Kalau tidak mengetahui, bagaimana dia menjadi saksi? Misalnya kalau orang lain, apa dia punya pengetahuan terhadap orang itu? Jadi kalau ahli waris kan sudah jelas. Jadi dia mengetahui betul bahwa hak atau apa-apa yang dimiliki oleh si A, misalnya dia mengetahui. Jadi orang-orang yang dekat lah. Ini orang yang dekat lah yang menjadi saksi. Apakah wanita bisa menjadi saksi? Iya, bisa. Tapi 2 orang. Jadi karena nilainya adalah 1 laki-laki, 2 orang wanita. Jadi 2 orang wanita yang menjadi saksi, bukan 1 orang. Silakan yang lain. Saksi dalam pernikahan, ya namanya saksi, dia harus mengetahui rukun daripada perjalanan sebelum menikah. Artinya jangan sampai dia menjadi saksi, dia nggak tahu tanda tangan. Saya mau tanda tangan apa ini? Itu tentunya dia bertanya, terlebih dahulu bertanya, ini si Fulan ini benar nggak mau nikah? Kemudian benar nggak Fulan anaknya si Fulan? Si Fulanah ini anaknya si Fulan, benar atau tidak? Karena ini berat. Dia diminta menjadi saksi, sebenarnya dia tidak tahu bagaimana saya mau jadi saksi, saya kan nggak tahu. Jadi sebaiknya yang menjadi saksi yang memang mengetahui. Suatu saat dia nanti akan ketika ditanya, apa Anda benar pada saat pernikahan Fulan menjadi saksi ya? Apa Anda tahu bahwa dia adalah seorang ini? Wah, nggak tahu saya kalau itu. Jangan sampai kita nanti memberikan jawaban, saya nggak tahu kalau si Fulan begitu-begitu. Apalagi misalnya nikahnya MBA, ya, sudah hamil duluan. Nauzubillah min dzalik, kan banyak kejadian seperti itu sekarang. Hati-hati sekali yang memiliki anak-anak. Kalau menikah, anak-anak menikah dengan cara yang islami. Jangan sampai mengawali pernikahan dengan perzinahan. Mengawali pernikahan dengan perzinahan. Maukah kita menjadi saksi anak yang menikah sudah hamil? Berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi disebutkan nanti oleh si mudinnya, Fulan bin Fulan sejaka.
Fulanah binti Fulan perawan. Jadi ini berat ya. Jadi sehingga saksi itu haruslah betul-betul mengetahui tentang apa yang namanya juga saksi, terhadap apa yang disaksikan. Sehingga Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidaklah sah nikah seseorang kecuali adanya wali dan dua orang saksi yang adil. Dua orang saksi yang adil. Baik. Yang lain? Iya. Yang seperti itu tidak perlu dikorek. Jadi apakah dia hamil itu tidak masa mulanya. Yang seperti itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas pada saat dia menikah, dia mengetahui bahwa ini anaknya si Fulan, ini anaknya si Fulana. Itu yang dia ketahui. Mukadimahnya bagaimana, itu bukan urusan saksi. Jadi apakah anda tahu? Ya nggak tahu. Itu urusan batin, urusan mereka ya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kalau memang kita jelas-jelas tahu, nah ini yang jelas-jelas kita tahu bahwa dia itu telah hamil, ini yang berbahaya yang seperti itu. Jadi kalau kita tidak mengetahui bahwa kita hanya mengetahui bahwa si Fulan anaknya si Fulan, si Fulana anaknya si Fulan, orangnya baik-baik misalnya, zahirnya dia adalah orang yang baik-baik. Oke, saya akan menjadi saksi. Tapi kalau yang mereka MBO itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali kalau kita mengetahui, kemudian kita mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Mudin tadi, oh ini adalah ini perawan, ini adalah jejaka misalnya. Nah ini yang berbahaya yang seperti itu. Baik. Itu urusan mereka. Sebagai saksi pada saat kita pada saat kita menyaksikan itu kan kita menyaksikan secara zahirnya. Kita hanya menyaksikan secara zahir lahirnya saja dia. Urusan dia ketiga anaknya bagaimana itu bukan urusan kita lagi. Yang penting pada saat pernikahan dia menjadi saksi-saksi yang benar. Kemudian setelah itu apa yang terjadi di kemudian hari, apa yang terjadi, itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan urusan kita lagi. Kalau tidak ada, kita akhiri sampai sini kajian kita. Semoga yang singkat yang kita sampaikan dapat memberikan pelajaran bagi kita semuanya, dan terpenting adalah bagaimana kita memahami ayat ini, bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kepada kita semuanya agar kita menjadi saksi-saksi yang benar, jangan sampai menjadi saksi-saksi yang bohong, karena persaksian di hadapan Allah nanti dia tidak bisa dipungkiri. Persidangan di hadapan Allah itulah persidangan yang sesungguhnya. Jadi benar dan tidaknya persaksian tersebut maka nanti yang dibuktikan pada hari kiamat. Kalau seseorang sudah mengetahui bahwa persaksiannya itu adalah tidak benar, maka hendaklah jangan sampai mengatakan itu sesuatu yang benar, karena sangat besar sekali dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hadis Rasulullah, ala wa syahadatu zur, ala wa syahadatu zur, ala wa syahadatu zur. Jauhilah persaksian dan dusta, jauhilah persaksian dan dusta, sampai 3 kali beliau mengatakan demikian, karena betapa besarnya, karena ini akan menyangkut hak orang lain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.